Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan game edukasi menggunakan aplikasi Constructo. Baiklah, untuk sebelumnya marilah kita buka dulu aplikasinya. Ini logo aplikasinya di sini seperti ini, Constructo. Kita double klik dulu. Untuk menjalankan aplikasi ini kita butuh komputer dengan spek yang agak lumayan. Ini saya tadi sudah buka, saya tutup dulu. Setelah terbuka seperti ini, kita akan buka sebuah lembaran baru, bukan, maksudnya project baru. Kita open di sini. Nah, maka akan terlihat sebuah tampilan seperti ini. Kita atur dulu panjang dan lebar nanti project yang akan kita buat. Nah, misalnya saya buat panjang dan lebarnya sama, 500 kali 500. Setelah seperti ini, sudah jadi seperti ini, maka kita bisa menambahkan aset-aset game yang kita butuhkan. Misalnya pertama kita buat dulu, kita ganti dulu ini judulnya. Kita beri nama dulu, nama judul game yang akan kita buat. Misalnya kita beri nama game edukasi. Baik. Nah, sini akan muncul. Jadi project kita beri nama game edukasi. Kenapa kurang rupanya? Baik. Setelah ini kita akan membuat background supaya game kita nanti layarnya tidak berwarna putih seperti ini. Caranya bagaimana? Kita double klik di layar tersebut, kemudian kita pilih ini sprite, klikkan di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Maka kemudian kita pilih background yang kita inginkan. Ini saya buat background seperti ini atau ini saja. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita tutup saja. Nah, background yang saya pilih tadi ternyata terlalu besar, maka dari itu kita harus sesuaikan dulu sama dengan layar yang kita buat tadi, 500 kali 500. Ya, supaya sama, kita kopikan saja di sini. Nah, kita bisa tempatkan agar pas posisinya. Nah, ini. Nah, background yang kita buat ini letaknya ada di layer 1. Nah, ini. Agar tidak berubah posisinya, kita kunci dulu layer ini. Untuk menambahkan aset-aset game yang lain, kita buat lagi satu layer di atasnya untuk menambahkan sprite yang lain. Kita tambahkan sprite-nya. Saya akan menambahkan objek apa ya? Objeknya dulu. Dimana saya letakkan? Nah, misalnya ini saya akan memasukkan angka-angka ini. Angka 1. Oke, seperti ini.
kita tutup. Nah, angkanya sudah masuk. Oh ya, nah jika kita sudah memasukkan seperti ini, jangan lupa kita beri nama setiap sprite supaya kita tidak bingung nantinya karena akan banyak sprite yang kita gunakan. Kita beri nama BG1, background 1. Kemudian yang ini kita beri nama 1. Kemudian project kita game edukasi ini sudah. Nah, kemudian saya mau di sini ada tombol, ada skor nantinya kita tambahkan di sini. Untuk menambahkan skor, kita bisa menggunakan sprite skor. Ini teks. Nah, kita rubah dulu warnanya supaya tidak sama dengan backgroundnya. Saya mau warna kuning biar terlihat. Nah, kita ganti tulisan teks ini dengan skor. Itu. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Selain skor, kita ganti dulu supaya tidak lupa. Selain skor, kita juga akan menambahkan waktu. Waktu sebagai parameter dari game ini sudah berjalan berapa lama. Kita tambahkan teks yang isinya skor. Kita rubah dulu. Oh, bukan skor, waktu saja. Ya. Saya beri nama time. Nah, kita atur letaknya di sini. Nah, itu. Jika sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan kembali objek-objek yang kita butuhkan. Supaya tidak lupa, ini juga diganti. Kalau kita tulis time, sistem tidak mau merubah tulisan ini karena mungkin dari sananya tidak mau kalau dia tulisannya time atau gimana, saya tidak tahu. Kita beri nama lain saja, yang penting maksudnya sama. Kita beri nama waktu. Nantinya game kita, jika kita preview, kita lihat akan seperti ini. Mana? Oh, ini tadi masih ada yang lupa. Kita tutup. Ada yang lupa belum di sudah. View-nya kita pakai, jangan pakai browser karena kalau pakai browser terlalu lama. Nah, kita pakai NVJS. Nah, gini. Nah, ini kenapa tidak muncul di tengah? Kita coba dulu, kita lihat kenapa. Ada apakah gerangan? Ya, dia tidak mau ke tengah. Nggak masalah. Ya. Nah, ini game yang kita buat ini baru latarnya saja, belum ada perintah. Kita lanjutkan. Setelah kita memasukkan objek-objek game bermacam-macam sprite seperti ini, akhirnya jadinya saya sudah menambahkan ini sprite judul ini, kemudian ini sebagai tokohnya nanti dia yang akan mengikuti yang selalu ada dalam game ini, dan ini tombol-tombol nanti yang bisa kita pakai dalam game.
Saya sudah memasukkan beberapa dan membuat layout dari menu game 1, game 2, game seterusnya. Ini ada game 3, babak bonus juga ada, dan yang lainnya sudah saya set. Setiap layout selalu diikuti dengan event sheet. Event sheet ini berisi tentang perintah-perintah yang bisa kita pakai untuk menambahkan efek perintah pada setiap sprite, sehingga sprite-sprite tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, sebagai contoh kita apply dulu hasil game yang sudah saya buat. Seperti ini. Saya sudah menambahkan musik juga, sehingga ada musiknya. Kita coba jalankan seperti ini ya. Di sini skor terlihat tambah dan waktu juga berjalan. Nah, jika skor sudah memenuhi yang sesuai logika yang saya masukkan, maka dia akan berpindah layout. Di sini pemain akan berpikir mana angka-angka yang dimaksudkan, yang seharusnya dia pilih, dan ini membutuhkan konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, maka dia akan salah pilih. Nah, sampai di sini masuk ke level 2. Di sini angkanya lebih beragam dan lebih banyak. Seperti ini. Salah. Ini masih ada salah satu yang belum keluar. Nah, di sini nanti jika time-nya 0, maka secara otomatis game akan berpindah ke layer game over. Nah, seperti ini. Game over. Nah, setelah itu kita bisa refresh lagi untuk menjalankan game kembali. Nah, itu tadi tampilannya, dan jika kita berhasil, maka akan masuk ke halaman ini. Berhasil seluruhnya, maka akan masuk ke halaman congratulations. Ini tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan dari sini pemain bisa kembali lagi ke menu awal dengan mengklik tombol home, atau ingin melihat profil pembuat. Dalam ini saya meletakkan profil saya di sini. Nah, di halaman profil. Dari halaman profil ini, pemain juga bisa kembali ke menu awal. Jadi sewaktu-waktu dia bisa kembali ke menu awal untuk mereset gamenya dan mengulangi permainan. Nah, itu tadi sekilas tentang cara pembuatan game edukasi dengan Constructo. Tidak terlalu sulit, namun membutuhkan ketelitian dan berpikir
jernih tentunya, karena logika yang dipakai sebenarnya hanya logika kita sendiri saja dan tidak menggunakan bahasa pemrograman. Misalnya seperti ini, jika mouse menyentuh tombol home, maka sistem akan pergi go to menu, maka sistem akan pergi ke menu. Misalnya itu. Jadi hanya kita bermain logika kita sendiri saja dan kemudian kita terapkan ke game ini. Dan sekiranya itu saja dari saya. Pastinya masih banyak kekurangan dan saya berharap saya bisa memperbaiki lagi game buatan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.